Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhidayah dari kelas 2018A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Legal Status of Foreign Flag Vessels when their fish transportation vessel licenses have been revoked by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries dari Valentina Napitupulu 2017. Wilayah Indonesia dengan luas yang hampir 75%-nya merupakan lautan, menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya ikan kelautan ini dijadikan sebagai tumpuan dalam perekonomian nasional. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia karena memiliki kekayaan ekosistem pesisir dan potensi sumber daya ikan sebesar 6,7 ton per tahun. Apabila sumber daya ikan ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka akan mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Hal ini perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik serta sebuah pengawasan yang ketat dalam hal penangkapan ikan. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga banyak terjadi di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/Permen/2014 tentang penangguhan sementara izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada 3 November 2014. Peraturan ini mengenai surat izin penangkapan ikan. Dalam melakukan penangkapan ikan, perusahaan ikan maupun nelayan ikan harus mempunyai surat izin. Surat izin penangkapan ini dapat berupa SIUP, SIPI, atau SIKPI. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa perusahaan perikanan harus memiliki surat izin usaha perikanan yang disebut dengan SIUP. Pada kegiatan penangkapan, pengoperasian kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Sedangkan pengoperasian kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI. Dari jurnal ini ada beberapa aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif ini berisi tentang saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh penulis di dalam jurnalnya. Sedangkan aspek negatif ini tentang tidak setujunya saya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh penulis di dalam jurnal tersebut. Untuk aspek positifnya, saya setuju dengan pemaparan penulis mengenai status kapal yang lisensi SIKPI-nya dicabut, maka mereka tidak bisa lagi menangkap ikan, dan bagi pengangkut ikan yang SIKPI-nya dicabut juga tidak akan bisa lagi mengangkut ikan tanpa adanya dokumen SIKPI. Karena surat izin kapal pengangkut ikan ini adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Pada pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun yang berbendera asing ini wajib memiliki surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI. Kepemilikan SIKPI ini diwajibkan untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia maupun asing, karena jika tidak memiliki SIKPI, akibatnya kapal tersebut tidak dapat mengangkut hasil ikannya. Nah, kewajiban memiliki SIKPI ini cukup beralasan, karena jika dilihat dari potensi sumber daya perikanan Indonesia yang seluas 5,8 juta kilometer persegi adalah sebesar 6,26 juta ton per tahun. Oleh karena itu,
Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memproteksi pengelola perikanan di luar laut teritorial, terutama agar kapal-kapal tersebut atau kapal-kapal asing ini tidak dengan mudah melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut. Kewajiban memiliki SIGPI ini juga berlaku bagi terhadap kapal-kapal asing yang memiliki usaha perikanan di wilayah perikanan perairan Indonesia. Untuk aspek negatifnya, saya tidak setuju dengan pemaparan penulis yang terkait dengan surat izin pelabuhan. Ini terjadi pada kapal Daveng Mariner yang tidak menyerahkan SPB ini ke Syah Bandar atau ke tim ANEF. Dalam kapal Daveng Mariner ini, surat SIGPI-nya tidak diperpanjang, namun kapal ini bisa kembali ke negara asalnya. Padahal dalam pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengiriman, ada beberapa syarat untuk kapal itu bisa kembali, yaitu salah satunya setiap kapal berlayar harus memiliki surat persetujuan pengiriman atau izin pelabuhan yang dikeluarkan oleh master pelabuhan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh kapal Daveng ini merupakan tindakan ilegal karena surat SPB-nya tidak diserahkan kepada Syah Bandar. Surat persetujuan berlayar atau SPB ini merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh pihak Kesyahbandaran untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah menggunakan jasa dan pelayaran di pelabuhan perikanan tersebut. Jadi SPB ini dikeluarkan jika kapal tersebut memiliki surat laik operasi yang diterbitkan oleh PSDKP, yang artinya kapal tersebut memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan layak tangkap atau layak tangkap. Surat persetujuan berlayar ini merupakan salah satu dokumen kapal perikanan yang wajib dibawa pada saat akan berlayar. Nah, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang cara penertiban surat persetujuan berlayar, SPB ini dikeluarkan oleh Syah Bandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya bagi kapal yang menempuh jauh. SPB ini diterbitkan yang bertujuan untuk sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan dengan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan nautis. Pada SPB ini, suratnya itu berisikan tentang identitas kapal, berbendera kebangsaan, nama nahkodanya tersebut, dari mana kapal tersebut akan bertolak, jumlah ABK, daerah penangkapan tujuan, dan alat tangkap apa yang akan digunakan oleh penangkap tersebut. Pejabat Kesyahbandaran ini juga melakukan verifikasi atau pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum SPB dan melakukan verifikasi atau pemeriksaan visi kapal yang dinyatakan dengan layak untuk berlayar. Jadi, SPB ini sangat penting bagi kapal yang akan berlayar untuk menangkap ikan tersebut. Sekian dari review jurnal saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.